Salsa berhenti di sebuah gang kecil. Ia mengamati gerak-gerik Lanang. Ya, memang saat itu Salsa sengaja mengikuti Lanang. Ia ingin tahu keadaan rumah Lanang. Sejak Indri dan Riri memakai jilbab, Salsa lebih banyak menyendiri. Ia seakan tidak mau berteman lagi dengan Indri dan Riri. Walaupun sebenarnya Riri dan Indri tidak menganggap dirinya musuh. Salsa hanya merasa kecewa dengan kedua temannya. Mereka bertiga sangat dikenal sebagai tiga bidadari, karena memang mereka cantik-cantik anak orang kaya pula. Namun kini Salsa ingin membongkar siapa Lanang. Ya, lelaki tampan di sekolahnya yang paling berpengaruh sama kedua temannya. Menurut Salsa, hanya Lanang yang menjadi biang perkara. Dalam pikiran Salsa, Lananglah yang menyuruh Riri dan Indri memakai jilbab. Sore itu Salsa mengikuti Lanang pulang. Ia sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Salsa sudah melepas seragamnya. Ia menyamar seperti lelaki, memakai celana jeans panjang, kaos lengan panjang, dan rambutnya yang sebahu digulung ditutupi dengan topi. Bahkan jalannya dibuat seperti laki-laki, walaupun terkadang sering keseleo jalannya. Dari sebuah gang kecil, Salsa melihat Lanang selalu bertegur sapa dengan semua orang yang ia temui. Dari orang tua sampai anak-anak menegur Lanang. Bahkan terkadang Lanang berhenti berbicara sejenak dengan orang yang sedang berkumpul. Semua orang yang menegur Lanang sangat ramah. Begitu pula Lanang membalasnya dengan ramah pula. "Kak Lanang, nanti aku nggak bisa ngaji," teriak seorang anak kecil. "Oh ya? Kenapa?" tanya Lanang lembut sambil mengusap kepala anak itu. "Soalnya aku mau pergi sama papa." Kemana perginya?" "Ke rumah saudaraku yang baru sunat." "Oh iya, sampaikan salam Kak Lanang ya buat saudara kamu." "Iya Kak, tapi jangan lupa maghrib dulu sebelum berangkat." "Tentu dong Kak." Anak itu lalu berlari ke teman-temannya. Lanang meneruskan langkahnya. Salsa masih mengikuti Lanang. Di suatu serambi rumah yang sederhana, rumah itu di sampingnya ada warung mie instan. Karena di dinding ada poster-poster mie instan, namun warungnya tidak buka. Lanang berhenti. Ia duduk di salah satu bangku kayu untuk melepas sepatunya. Dari dalam rumah keluar dua orang tua Lanang yang mau pergi. Keduanya sudah rapi. Salsa melewati rumah Lanang itu. "Assalamualaikum, Ibu, Ayah," sapa Lanang lalu mencium kedua tangan mereka. "Waalaikumsalam," sahut mereka. "Nang, Ibu sama Ayah mau kondangan dulu, mungkin pulangnya agak malam. Kalau lapar, masak sendiri ya," ujar Ibu. "Baik Bu." Kedua orang tua Lanang pergi. Salsa berdiri di samping rumah itu mengintip Lanang. "Masak? Ih, masa sih anak laki-laki masak?" pikir Salsa ketika mendengar ucapan ibunya Lanang. "Aku malu dipanggil ibu sama Lanang," bisik Mbok Sam. "Ya udahlah, emang Mas Lanang orangnya rendah hati, baik, dan sangat menghormati kita," sahut Pak Sam. Lalu mereka pun menuju jalan raya. Salsa meneruskan langkah kakinya, entah mau kemana. Padahal ia tidak tahu situasi lingkungan tersebut. Setelah berjalan lumayan jauh, Salsa balik lagi. Ia kembali mengamati rumah Lanang. Salsa tersenyum sinis, ternyata Lanang membuka warung mie instan. Salsa mengeluarkan handycam. Dari jauh ia merekam kegiatan Lanang yang sedang menata botol-botol sambal dan kecap. Tak berapa lama muncul pelanggannya. Salsa terus mengamati dari gang kecil yang tidak jauh dari rumah Lanang. Kameranya terus merekam. Ternyata dia cuma lelaki penjual mie. Dasar playboy kampung, gerutu Salsa dalam hati. Lanang melayani pelanggan tersebut, membuatkan es teh manis dan memasak mie instan. Setelah merasa cukup rekamannya, Salsa meninggalkan rumah Lanang. Ia sudah tahu kondisi Lanang sebenarnya. Menurutnya, Lanang hanya lelaki kampung yang tidak tahu diri. Kalau wajahnya sih memang ganteng, kulitnya bersih, penampilannya selalu rapi, tidak terlihat lelaki kampungan. Salsa berdiri di halte jalan raya. Ia menunggu taksi sambil memantau taksi. Ia menelpon Indri. "Indri, gua mau main ke rumah lu." "Boleh," sahut Indri. "Tapi hubungi Riri, gua mau bicara banyak sama kalian." "Emang ada apa sih, Za?" "Udahlah, ntar gue ceritain, biar lu tahu semuanya." Salsa menutup handphonenya lalu menyetop taksi. Ia tersenyum senang karena hari ini acara penyamarannya untuk merekam keadaan Lanang telah berhasil.
Taksi berhenti di depan rumah Indri. Setelah bayar, Salsa segera membuka pagar rumah Indri yang lumayan mewah. Rumah bergaya Eropa dan berlantai 2. Pintu rumah sudah terbuka. Salsa melongok ke dalam. Riri dan Indri sudah duduk menunggu. Salsa langsung masuk. Riri dan Indri agak heran melihat Salsa berpakaian seperti laki-laki. "Lu dari mana?" tanya Indri. "Hari ini gua jadi agen mata-mata." "Mata-matain siapa?" tanya Riri. "Pokoknya lu bakalan kaget. Nih gua kasih lihat hasil rekaman gua," ujar Salsa sambil mengeluarkan handycam dari tas. Ia memutar balik hasil rekamannya tadi. Riri dan Indri belum tahu maksud Salsa. Mereka hanya menunggu dengan bingung saling tatap. "Nih hasil rekaman gua hari ini. Pasti lu tahu kan siapa orang ini?" tanya Salsa sambil memutar handycam. Riri dan Indri melihat dengan jelas di layar monitor handycam yang sengaja diarahkan Salsa di depan wajah mereka. Riri menatap Indri, namun Indri hanya tersenyum. "Itu kan Lanang," ujar Riri. "Tepat sekali. Nah, kalian baru tahu kan kalau Lanang itu hanya lelaki kampungan. Gua sengaja merekam semuanya agar kalian sadar kalau dia itu bukan lelaki yang istimewa. Tahu nggak?" ujar Salsa sinis. "Maksud lu Lanang anak orang miskin, begitu?" tanya Indri. "Begitulah," jawab Salsa acuh tak acuh. Riri dan Indri masih belum mengerti apa yang dimaksud Salsa. "Sebenarnya apa sih maksud lo?" tanya Riri. "Ya ampun, masa sih kalian nggak tahu maksud gua? Oke nih, gue jelasin. Apa sih hebatnya Lanang? Dia itu nggak kaya banget, malah sangat sederhana sekali. Tapi kenapa kalian malah mau ngikutin aturan dia? Kenapa kalian malah terprovokasi untuk pakai jilbab? Emangnya dia siapa? Kalau jadi pacar dia, apa yang bisa dibanggain? Kita ini kan anak orang kaya, mau apa saja pasti bisa terbeli. Coba kalian bayangkan, pacaran sama Lanang. Paling hebat naik bajai. Mana mungkin dia punya uang banyak," kata Salsa bersemangat. "Tapi gue nggak melihat miskin atau kayanya. Gue suka aja dengan sifat dan perbuatan dia yang selalu menghormati orang lain," ujar Riri. "Dia berbuat begitu hanya untuk mencari simpati orang lain, biar banyak temannya, biar nggak malu-malu amat. Sampai saat ini kan nggak ada teman sekolah kita yang tahu rumahnya Lanang," selidik Salsa. "Karena memang dia nggak mau kasih tahu aja," saut Indri. "Nah, itulah sebabnya. Karena dia itu malu dengan kemiskinannya. Dulu gua udah pernah bilang akan melabrak Lanang. Nah, sekarang akan gua buktikan. Gua nggak suka dengan caranya mempengaruhi cewek-cewek pakai jilbab. Malah gua jadi tambah kesel setelah lu Ri ikutan pakai jilbab segala," gerutu Salsa. "Tapi ini kemauan gua kok," sahut Riri tegas. "Kemauan lu apa? Jangan ngaco deh," bantah Salsa. "Oke, kita pakai jilbab karena memang diskusi sama Lanang, tapi bukan berarti dia yang mempengaruhi kita," jawab Indri. "Ah, omong kosong. Gua nggak yakin kalian punya hak untuk menolak." "Salsa, menolak berarti nggak suka. Gua malah sadar kok. Jadi buat apa gua tolak? Kalau ternyata memang lebih enak memakai jilbab," kata Indri yakin. "Kalau ukuran lu hanya kaya dan miskin, gua rasa itu nggak fair. Apakah orang kaya itu selalu benar?" tanya Riri lembut. "Gua nggak bilang orang miskin salah atau orang kaya itu benar. Paling nggak kita jadi punya pegangan hidup kalau pacar kita orang kaya. Emangnya pacaran nggak perlu nonton, jalan bareng, makan, dan itu laki-laki yang ngebiayain," tegas Salsa. Indri dan Riri saling pandang lagi. Entah sudah berapa lama kali mereka saling pandang karena bingung dengan Salsa. "Tapi kan nggak selalu begitu. Bisa saja kita sebagai ceweknya yang bayarin. Kan nggak apa-apa juga. Lagi pula Lanang bukan tipe cowok yang lu kira, Za," ujar Indri. Gua udah tahu betul apa maunya si Lanang itu. Dia ingin ngedekatin cewek-cewek cantik dan kaya raya untuk jadi sandaran hidupnya." "Astagfirullahaladzim, jangan berprasangka buruk sama dia," sahut Indri. Salsa agak terkejut melihat roman muka Indri yang agak marah. Namun Indri segera mengatur nafasnya agar emosinya menurun. "Salsa, sebelum lu kenal banget sama dia, jangan menyebar fitnah. Gua siap bantu lu diskusi sama Lanang," sambung Indri lembut.
Nggak perlu, biar gua lakuin sendiri aja. Gua mau buktikan semua ucapan gua, terserah kalian, ujar Salsa kesal. Dia memasukkan handycamnya ke dalam tas lalu pergi begitu saja. Indri dan Riri jadi bingung dengan sikap Salsa, padahal dulunya mereka bersahabat. Mereka mendapat julukan 3 bidadari yang jadi pusat perhatian cowok-cowok di sekolahnya. Semua cowok berlomba untuk menjadi pacar salah satu dari mereka. Lananglah yang pertama bisa menggait Indri. Namun akhirnya mereka putus dengan baik-baik. Bahkan Indri malah berubah total. Indri menjadi cewek yang lebih soleha, memakai jilbab dan rajin sholat. Sejak itulah dunia seperti gempar. Indri jadi pusat perhatian. 3 bidadari sudah pecah, dan menurut Salsa hanya Lananglah penyebab kehancuran persahabatan mereka.